Selamat hari Senin. Gimana kabarnya? Selalu sehat-sehat ya. Hari Senin ini tadi Miss baru makan. Tadi Miss belum cuci piring. Nah, Miss Tevi mau ajak anak-anak cuci piring setelah makan. Bantu mama juga. Saya minta dulu ya. Nih, kita cuci piring. Waktunya kita main air. Nyalakan airnya. Kita bilas bersihnya. Kita jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah yang pelajari ya. Nah, sambil cuci tangan, Miss Tevi mau cerita tentang air. Miss Tevi mau cerita tentang sifat-sifat air. Sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Anak-anak bisa lihat seperti ini. Nah, mulai dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, setelah itu air juga bisa merasap menuju ke segala arah. Di dalamnya ada pipa-pipa yang bisa mengalir terus keluar mengikuti pipanya. Itu sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga, bisa lagi masak air. Nih, kalau air yang dipasak itu airnya itu bisa menguap bila dipanaskan, dipasak. Coba caranya gimana lihatnya menguap? Airnya mendidih dan uapnya menempel di tutup panci. Nah, ini tandanya airnya menguap jika dipanaskan. Nah, seperti ini airnya mendidih. Lama-lama kalau dibiarkan airnya bisa makin sedikit karena menguap di atas panci. Itu adalah sifat yang ketiga. Saya matikan lagi karena sudah mendidih ya. Nah, saya haus nih. Saya minum dulu. Gelas. Sifat air yang keempat yaitu bentuknya itu selalu mengikuti ruangannya, seperti air minum yang dalam gelas ini. Jadi airnya mengikuti bentuknya ruangannya. Kalau anak-anak mengisi air yang seperti ini, langsung mengikuti bentuknya seperti ini. Di dalam botol mengikuti bentuknya botol. Nah, yang terakhir sifatnya air itu meresap di celah-celah kecil. Contohnya seperti ini. Miss Tevi mau menyiram ya, anak-anak menyiram tanaman kan? Contohnya pakai air yang tadi. Nah, airnya tidak menggenang, tapi airnya masuk ke dalam tanah. Berarti itu sifatnya airnya bisa mengalir, meresap di celah-celah kecil, jadi dia tidak terguna lagi. Oke? Nah, itu adalah sifat-sifat air. Jadi ada berapa? Coba, yang pertama mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kedua, air itu mengalir bisa melalui pipa-pipa bercabang, pipa yang bercabang, dia bisa melewatinya. Yang ketiga, air jika dipanaskan, dididihkan, akan keluar uap. Yang keempat, air bisa bentuknya mengikuti bentuknya. Terus yang kelima, air meresap ke celah-celah yang kecil. Nah, coba anak-anak tahu nggak fungsinya air itu buat apa aja? Boleh deh, Miss Tevi tunggu ya. Apa 5 fungsi air? Miss Tevi mau tahu. Oke? Nah, kita mau bermain dengan air. Oke? Hai anak-anak, tadi Miss Tevi sudah menyebutkan 5 sifat air.
Saya mau ulangi ya. Yang pertama, sifat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, air itu bisa mengalir ke berbagai penjuru, berbagai tadi saluran pipa. Misalnya ada 3 saluran pipanya, dia bisa mengalir ke 3 saluran pipa itu. Yang ketiga, air yang dipanaskan atau yang nanti lama-lama mendidih dan mengeluarkan uap. Uap airnya itu biasanya yang ada di tutup panci. Yang keempat, bentuknya selalu mengikuti ruangannya, mengikuti tempatnya, seperti yang air yang ada di dalam botol atau di dalam gelas. Yang kelima, air bisa meresap melalui celah-celah yang kecil. Kayak contohnya kita menyiram tanaman, saat masuk ke dalam tanah dia tidak tergenang, tapi masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah ke celah-celah yang kecil. Nah, itu adalah sifat-sifat air. Dan sekarang saya mau tahu anak-anak, ada yang tahu nggak ya kegunaan air? Tadi Miss Evi minum, itu adalah salah satu kegunaan air. Tapi Miss Evi mau kegunaan yang lain. Pasti anak-anak bisa dong nyebutinnya. Miss Evi mau 5 manfaat atau kegunaan air. Tapi Miss Evi tunggu ya. 1, 2, 3, 4, dan yang ke-5. Kita tunggu nanti jawabannya. Nah, mengenai air, kita juga ada satu permainan seperti percobaan menggunakan air. Nih, kita mau main gelembung-gelembung sabun. Alat dan bahannya yaitu ada mangkuk, bisa dipakai mangkuk plastik, pakai sabun, biasanya pakai sabun cuci, ada pewarna, ada sendok, ada air, ada ini bekasnya air mineral, tapi nanti minta tolong mama untuk digunting jadi seperti ini. Tutup yang usah dipakai, ada kaos kaki, ada sendok, dan ada ini kayak kabel apa namanya plastik. Oke, seperti ini. Nanti kita bentuk kayak gini, masukkan, kita buat. Nah, kita buat seperti ini. Oke, sip. Sekarang kita mulai percobaannya ya. Pertama, siapkan mangkuknya. Kedua, kita isi air secukupnya. Oke, cukup. Terus tambahkan sabun cuci piringnya. Semuanya ada. Oke, kalau sudah nanti diaduk-aduk ininya. Air sabunnya sudah jadi. Nah, misalnya tadi sebelumnya buat 2 nih. Ini yang pertama, ini yang kedua saya baru buat sama ya. Sekarang kita coba. Pertama kita main gelembung dulu ya. Anak-anak bisa main nih sama mama, sama papa atau adiknya, dedenya ikut main, bisa di halaman. Celupkan aja seperti ini. Kita tiup pelan-pelan. Coba lagi. Belum ada, oke. Tiup lagi. Tapi nggak bisa buat dengar. Sekali lagi. Nanti anak-anak pasti bisa ya, lebih bagus lagi. Nah, itu yang pertama buat gelembung. Yang kedua, Miss Evi mau banyak busa-busa, main busa-busa yang banyak. Pakai ini. Yang tadi sudah dipotong, minta tolong mama. Dan kaos kaki. Kaos kakinya boleh kaos kaki yang sudah tidak terpakai, pasti yang masih bersih. Kita masukkan ke sini. Masukkan sampai ujung. Tidak boleh ada celah. Nah, dan seperti ini. Kita rapikan dulu sebentar ya. Nah, kalau sudah, mainnya gampang. Tinggal dicelupkan seperti ini. Dan kita tiup dari sini. Wah, banyak kan busanya. Terus buat
yang mau pakai warna boleh. Nih, yang pakai warna caranya, celupkan dulu. Setelah celupkan, teteskan di sini tuh warnanya beberapa. Kalau sudah, baru kita tulis lagi. Nah, jadi kan ada warna merahnya. Warnanya boleh macam-macam. Punya warna biru boleh, kuning boleh, merah boleh. Nah, seru kan? Apalagi mainnya sama adik, mama, atau papa sama kakak juga boleh. Oh, makin banyak. Nah, sekian kita main gelembung. Yang pertama, anak-anak main gelembung pakai alat. Yang kedua, boleh buat busa-busa yang banyak seperti ini dengan pakai botol dan kaos kaki. Selamat mencoba di rumah. Setelah bermain gelembung sabun, terus main busa-busa, nah bisa kita tunggu video anak-anak. Satu, anak-anak bercerita tadi tentang air. Apa aja sih tentang air itu? Sifat air, kegunaan air, dan Miss Tevi juga mau anak-anak jangan lupa membantu mama mencuci piring. Lebih banyak cerita tentang air yang anak-anak ketahui, boleh bisa ditunggu ya videonya dan fotonya. Oke, semangat selalu dan sehat selalu. Bye.